Halo semuanya, lama gak ketemu. Gimana puasanya? Full gak? Buat yang puasanya full dan gak mokel, keren banget. Mudah-mudahan amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, Via mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Via minta maaf sekiranya Via pernah buat salah. Barangkali ada yang tersinggung, ada yang tersakiti oleh kata-kata Via, atau mungkin Via pernah memberikan pengaruh yang kurang baik, atau bikin kalian ngerasa gak nyaman. Via mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, Via juga meminta bantuan kalian sekiranya Via buat salah atau ada perilaku Via yang kurang baik. Mohon koreksi dan masukannya supaya Via bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Oke, kalian pasti udah tahu nih apa yang bakal gue bahas kali ini. Yep, Sanlat. Sanlat itu singkatan dari pesantren kilat. Ya kegiatannya kayak di pesantren lah, tapi lebih sederhana, ya kayak ngaji aja gitu. Bertahun-tahun jadi peserta pesantren kilat, dan alhamdulillah di tahun ini Vi berkesempatan buat jadi pembimbingnya. Wehey, I volunteer jadi pembimbing Sanlat di tempat dulu Vi ngaji sore pas sebelum mondok. Karena masjidnya cuma beda blok, jadi Vi bisa kesana cuma dengan jalan kaki, sekalian jalan-jalan sore. Hehe. Sanlatnya tuh dimulai dari jam 4-an sampai maghrib, jadi semuanya sekalian langsung buka puasa di situ gitu. Oke, hari pertama Sanlat. Hari pertama gak jadi Pia yang ngajar, karena ada cowok yang ngajarnya pas weekend doang, soalnya mungkin dia kuliah atau kerja. Gue di situ agak bersyukur karena gue jadi bisa merhatiin dulu sekalian nyusun materi yang bisa gue sampein ke depannya. Peserta Sanlatnya tuh dari TK, SD, tapi ada juga yang SMP. Karena di sini setiap harinya bakalan ada quiz. Jadinya gue pikir gue harus nyari materi yang bisa kepake sehari-hari, mudah dipahami, dan seru. Jadi buat hari kedua, gue bikin kartu angka dalam bahasa Arab dari 1 sampai 10. Awalnya gue minta mereka buat catat dulu. Abis itu, kita baca bareng-bareng. Nah, setelah mereka mulai terbiasa, baru kita tebak-tebakan. Jujur, gue seneng banget ya ngelihat mereka yang antusias dan enjoy banget. Dan siapa sangka kalau kartu angka ini bakalan jadi aset yang berguna banget. Karena, selain buat dapetin atensi mereka, kartu ini juga sering banget kepake buat killing time. Sekiranya kita selesai lebih awal. Next, hari ketiga. Di sini gue mau mereka buat mulai hafalin doa-doa pendek. Gue pengen doanya bisa kepake sama mereka. Jadi karena gue pikir kita belajarnya di masjid, ya gue ajarin aja gitu ke mereka doa masuk masjid. Dan karena awal Ramadan ini sering hujan, jadi gue minta mereka buat hafalin doa turun hujan juga. Dan buat seterusnya, gue ngajarin mereka doa sehari-hari, tapi sesekali juga yang lain gitu, biar mereka gak bosen dan gak mumet hafalan terus. Semuanya seru, tapi menurut gue yang paling seru itu waktu mereka pada ngewarnain kaligrafi. Kan mereka tahu gue suka gambar, soalnya kita suka cerita-cerita dan mereka juga suka lihat-lihat buku gue. Dan akhirnya, pas sekitar pertengahan Ramadan, gue kasih mereka break lah, biar pada nggak mumet nyatet sama ngafalin mulu. Daripada nantinya tantrum, kan kalau udah terjadi pemberontakan, bisa bahaya nantinya. Gue printin mereka kaligrafi dengan tulisan Ramadan Karim aja, biar sesuai sama eventnya. Gue seneng banget gitu ngelihat mereka enjoy banget pas ngewarnain dan ngegambarnya. Menurut gue ya, walaupun warnanya campur-campur dan kesannya asal-asalan, gue agak ngiri gitu, karena mereka bisa puas sama hasil karya mereka, gak perfeksionis tapi enjoyable banget gitu kelihatannya. Selama Ramadan, gue jadi pembimbing Sanlat terus, kecuali waktu gue period sama waktu gue ikut jemput adek gue ke Sukabumi. Gue seneng karena gue bisa bersosialisasi dan ketemu orang kayak gini. Walaupun gue introvert dan lebih suka ngapa-ngapain sendiri, having something like this rasanya refreshing banget gitu. Gue bersyukur mereka ngerasa nyaman sama gue. Mungkin karena gue Gen Z dan orangnya cukup chill kali ya, jadi gampang akrab gitu sama mereka. Sampai suatu hari, pas gue period, kan gak ngebimbing Sanlat dulu ya, mereka tuh sampai pada main ke rumah gue. Mereka bilang mereka sampai nanya-nanya ke orang dan manggil nama gue buat nemuin rumah gue gitu. Gue agak speechless karena mereka se-effort itu buat nemuin gue cuma buat nanyain kabar dan kapan bakal ngajar lagi. Padahal itu baru hari kedua gue gak ngajar. Speechless parah karena gue jarang banget dapet tamu kayak gini. Hampir gak ada malah. Dan ini bikin gue bingung karena gue gak terbiasa nerima tamu. Tapi karena yang mereka kunjungin itu gue, jadinya mereka gue ajak gambar. Dan ini dia hasilnya. Ini gambar gue dan ini gambar mereka. Gimana? Keren bukan? I'm having so much fun. Menurut gue seru banget. Itu waktu mereka datang, hati gue rasanya doki-doki terus. Gue sendiri juga gak terlalu paham kenapa. Jadi ya, begitulah pengalaman Ramadan Via tahun ini. I think this year I slept a lot. That sucks. Tapi syukur aja gue bisa ngebimbing Sanlat. Jadi seenggaknya gue punya aktivitas, punya sesuatu yang menyenangkan, punya sesuatu yang dapat diceritakan. Gue sangat-sangat menantikan Sanlat tahun depan. Dan karena gue udah punya pengalaman tahun ini, gue harap nanti gue udah bisa jauh lebih improve, jauh lebih baik buat kedepannya.
And that's it. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton dan dengerin cerita Via sampai sini. Coba, buat kalian yang mau cerita pengalaman kalian selama Ramadan, selain liatin berita Indonesia gelap, boleh banget ditulis di kolom komentar. Sekali lagi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kalian sehat selalu. Sarija, mata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Halo guys, jadi itu dia video yang gue kerjain. Gue minta maaf banget kalau sekiranya udah mas sedikit videonya, terus juga lama ngerjainnya sampai baru upload lagi sekarang. Padahal video ini tuh seharusnya diupload gak lama setelah lebaran, soalnya kan ini ceritain tentang Ramadan gue gitu ya. Cuman karena lama ngerjainnya sampai jadi basi gitu loh, udah kelamaan. Jadi gue mau minta maaf karena gue lama ngerjainnya. Salah gue sendiri karena gue kedistraksi terus, dikit-dikit buka sosmed dan semacamnya. Mudah-mudahan aja buat kedepannya gue bisa jadi lebih baik lagi, bisa lebih fokus dalam apa yang gue kerjain, sehingga gue bisa ngasih kalian konten yang lebih berkualitas, lebih bagus lah daripada yang ini. Jadi makasih banyak buat kalian yang udah standby dan terus nungguin gue. Mudah-mudahan kedepannya gue gak bakalan upload lama-lama kayak gini lagi. Terus juga makasih banyak buat teman-teman yang udah bikinin gue fan art. Ini fan artnya bagus-bagus banget, sampai ada yang bikinin video juga. Gue minta maaf sekiranya orang yang lihat fan art kalian cuma sedikit karena views video gue kecil. Mudah-mudahan di video selanjutnya gue bisa menarik lebih banyak penonton, sehingga yang bikin fan art bisa ke show up juga gitu loh artnya. Itu aja dari gue kali ini. Sekali lagi gue mau ngucapin maaf dan terima kasih banyak atas dukungannya dan semuanya. Mudah-mudahan kalian semua sehat lalu. So, have a good day. Bye-bye.